Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Kecewa paslon digugurkan KPU, ratusan massa bakar rumah Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul. Tolak hari ulang tahun kelompok separatis, masyarakat adat di Sentani, Kabupaten Jayapura, kibarkan bendera merah putih raksasa. Selundupkan ganja 1 kg, seorang pria asal Papua New Guinea ditangkap tentara. Kobaran api masih membakar rumah Wakil Bupati Bovendigul yang juga calon Bupati nomor urut 2 Khairul Anwar Senin lalu. Rumah yang dibakar oleh ratusan orang yang diduga pendukung salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul. Petugas keamanan dari TNI dan Polri langsung berjaga di sekitar lokasi. Sementara petugas pemadam yang datang langsung memadamkan api meski sempat dihalangi massa pembakar. Selain membakar rumah pribadi Khairul Anwar, massa juga mendatangi kantor Bupati dan kantor KPU Bovendigul. Massa yang mencoba melakukan tindak anarkis berhasil dihalau petugas. Seorang polisi terkena panah dalam peristiwa itu. Aksi massa ini merupakan aksi lanjutan aksi protes sehari sebelumnya. Sejak minggu lalu, massa juga menyegel kantor KPU serta memblokade ruas jalan utama di Bovendigul. Guna mengantisipasi gejolak lebih besar, Polda Papua mengirim pasukan Brimob tambahan dari Polres Merauke untuk mengamankan lokasi. Kami sudah siapkan personil, hanya menunggu perintah. Nah, kita lihat belum begitu signifikan. Hanya kalau tiba-tiba ada perkembangan yang dianggap perlu, kami tidak ada perintah, kita datang. Berapa pasukan disiapkan Pak untuk ke sana? Mungkin 1 kompi. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Kamal mengatakan pihaknya terus meminta para paslon agar menenangkan pendukungnya. Mobilisasi massa dari paslon 04, Kapolres dengan Dandim sudah lakukan upaya negosiasi terhadap para massa yang ada di tim sukses, namun mereka paksakan untuk melakukan mobilisasi massa ke kota, terus kemudian melakukan pembakaran di rumah kandidat 02 mantan Wakil Bupati Bovendigul Pak Anwar. Jadi tadi sempat bakar dan rekan-rekan kami sudah melakukan upaya untuk melakukan pencegahan karena massa cukup banyak, ya tidak terbendung, mereka tetap melakukan pembakaran. Kemudian saat mereka kembali ke pos sempat juga melakukan pelemparan batu-batu dan panah ke anggota kita yang melakukan pengamanan di KPU. Jadi tadi terjadi ketegangan sekitar 15 menit sampai 20 menit. Bahkan ada anggota kita yang terkena panah di bagian punggung sebelah belakang, ya. Terus kemudian rekan-rekan kami lakukan pembersihan dan lakukan pengobatan. Namun sore ini sudah mulai tenang dan mudah-mudahan malam yang akan lebih kondusif. Kapolres dengan Dandim sedang melakukan negosiasi pada calon Bupati nomor 4 untuk tetap melerai, ya, mengendalikan warganya yang saat ini masih ada di pos. Kasus pembakaran rumah calon bupati ini buntut kekecewaan massa pendukung salah satu paslon setelah pasangan calon bupati ini digugurkan oleh KPU karena terkendala masalah hukum. Selain itu, KPU juga menonaktifkan 4 komisioner KPU Papua dan mengambil alih seluruh tahapan Pilkada Bovendigul. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Bovendigul dan Kota Jayapura.
Polisi bergerak cepat mengantisipasi gangguan keamanan dengan menggerebek semua rumah yang diduga akan menjadi lokasi peringatan hari ulang tahun kelompok separatis di Merauke. Dalam penggerebekan di Kampung Sayap, Selasa kemarin, polisi menemukan sejumlah atribut dan dokumen yang diduga akan digunakan dalam peringatan hari ulang tahun OPM 1 Desember kemarin. 6 orang yang diduga pelaku makar ditangkap polisi. Simbol separatis yang dicat di sejumlah kursi dan dinding rumah dihapus oleh polisi. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan tidak ada ruang bagi kelompok separatis untuk menunjukkan eksistensinya karena negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan mempunyai aturan. Kami tidak suka didahului dengan hal-hal yang tidak pantas di negeri ini, karena negeri ini masih merah putih. Jangan bikin warna tambah lagi, masih merah putih. Apabila Kapolda saya sudah mulai tersinggung tentang hal-hal yang menyangkut makar, saya langsung ambil tindakan. Tiba-tiba orang-orang yang lagi kita periksa ini, embel-embelnya ada slogan-slogan untuk ngajak referendum, ada tulisan-tulisan bendera dan yang tidak pantas. Kan Merauke ini sudah baik, kenapa ditambah-tambah bumbu lagi? Kita sudah bekerja baik. Mereka jangan coba-coba ganggu 1 Desember. Mau pergi berkelompok untuk berdoa bareng, saya larang, tidak bisa. Berdoa aja dalam hati atau di rumah sana. Karena nanti slogan yang tadi udah mereka siapkan untuk menolak otsus dan teriak referendum itu kebetulan sudah kita ambil. Itu tidak boleh. Malu saya di sini sebagai Kapolres. Berapa orang yang diamankan, Pak? 6 kalau nggak salah. Ada beberapa TKP kita angkat. Ada yang suami istri. Ini Jalan Bubul. Ada depan rumahnya nyata-nyata ada lambang bintang kejora di situ dengan pemerintahan Papua Barat. Maksudnya apa? Emang ini Papua mana lagi? Bendera ada, Pak? Bendera bintang kejora? Ada. Ada juga. Ada. Sejak Senin malam hingga Selasa kemarin, polisi terus berpatroli di sejumlah wilayah yang dianggap rawan, mengantisipasi kelompok yang ingin mengganggu keamanan di Merauke. Patroli dilakukan di berbagai kawasan yang dianggap rawan seperti Buti, Pintu Air, dan Gudang Arang. Warga yang berkumpul di setiap ruas jalan utama dibubarkan polisi. Warga juga diminta beraktivitas seperti biasa dan tidak terpengaruh isu provokatif yang sengaja dihembuskan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kapolres Mimika memastikan situasi keamanan di Mimika aman. Isu provokatif yang sengaja dihembuskan kelompok separatis tidak terbukti. Polisi dan tentara terus mengantisipasi gangguan keamanan dengan menggelar patroli bersama. Patroli digelar menggunakan sepeda motor dan mobil yang difokuskan pada di 12 wilayah yang dianggap rawan. Kapolres Mimika AKBP Era Adinata mengatakan polisi akan terus berpatroli mengantisipasi gangguan keamanan dan menghimbau warga tetap beraktivitas seperti biasa. Pada bulan Desember ini tentu banyak rangkaian kegiatan masyarakat, terutama umat Nasrani, akan melaksanakan rangkaian ibadah Natal. Dari tanggal 1 sampai akhir tahun, tentunya banyak masyarakat yang beraktivitas dalam ibadah. Hal ini Satuan TNI Polri yang ada di Kota Timika secara bersinergi akan mengamankan Kota Timika dari gangguan-gangguan keamanan, baik gangguan yang konvensional maupun terjadi gangguan-gangguan yang lain. Sementara itu di Manokwari, Papua Barat, polisi terus menggelar patroli sejak Senin malam hingga Selasa kemarin. Aktivitas warga juga berjalan seperti biasa. Polisi masih berjaga di setiap ruas jalan mengantisipasi adanya gangguan keamanan. Kabid Humas Polda Papua Barat AKBP Adam Erwindi mengatakan meski situasi aman, pihaknya tetap waspada. Wilayah Papua Barat dalam rangka kalender Kamtipmas 1 Desember masih aman terkendali. Tidak ada kejadian hal menonjol yang bisa mengganggu Kamtipmas di wilayah Papua Barat sampai saat ini. Dan sejumlah anggota masih disiagakan di beberapa titik. Anggota
Dari semalam kemudian sore kita patroli malam, dialogis bersama masyarakat dan di backup oleh TNI. Kita melaksanakan kegiatan. Kemudian hingga hari ini masih melaksanakan kegiatan monitoring situasi itu. Makanya kami bisa sampaikan bahwa situasi saat ini wilayah Papua Barat secara keseluruhan masih aman terkendali. Adam juga memastikan situasi keamanan di 14 kabupaten di Papua Barat aman dan terkendali. Sebelumnya, beredar isu pada 1 Desember akan ada pengibaran bendera bintang kejora untuk memperingati HUT OPM yang akan dilakukan kelompok separatis sehingga membuat warga ketakutan. Igobat Momolin dan Edi Musahidin melaporkan dari Mimika dan Manokwari. Puluhan masyarakat adat di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Selasa kemarin mengibarkan bendera merah putih raksasa di puncak Bukit Tungkuwiri, Kabupaten Jayapura. Pengibaran bendera merah putih sengaja dilakukan untuk menolak pernyataan kelompok separatis yang menyebut 1 Desember adalah hari ulang tahun kelompok separatis. Pembentangan bendera merah putih raksasa ini juga sebagai peringatan bahwa Papua adalah Indonesia dan masuk dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Tokoh adat Kampung Doyo Lama, Bas Tungku Boy, mengatakan 1 Desember kerap kali dijadikan momen kelompok separatis untuk memprovokasi warga Papua sehingga membuat warga takut beraktivitas. Pengibaran sang merah putih ini sudah kami rancangkan selama kurang lebih 3 tahun. Dan tahun ini kami lakukan. Dan saya pikir apa yang kami lakukan saat ini untuk kita meluruskan yang sebenarnya, bahwa tanggal 1 Desember bukan bagian atau momok bagi masyarakat yang merasa ketakutan. Karena hampir setiap tanggal 1 Desember warga masyarakat yang ada di Papua merasa resah, mereka rasa ketakutan. Karena tanggal 1 mereka anggap hari yang keramat. Tapi di sini kami jelaskan bahwa tanggal 1 Desember adalah momen yang baik. Apalagi kami masuki bulan yang suci, bulan yang penuh damai, menyongsong Natal. Bas juga meminta polisi menindak tegas setiap kelompok yang sengaja ingin memecah kesatuan dan kesatuan warga di Papua yang selama ini sudah terjalin harmonis. Hendra melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Satgas Yonif MR413 Kostrad menggagalkan penyelundupan narkotika asal negara Papua New Guinea di Kampung Skofro, Distrik Arso Timur, Kabupaten Kerop, Selasa kemarin. Dalam razia rutin yang digelar Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI Papua New Guinea, prajurit berhasil menyita 1 kg ganja kering siap edar dari seorang warga asing asal Papua New Guinea yang melintas menggunakan sepeda motor. Ganja tersebut disimpan di dalam jok motor dan akan dijual di kota Jayapura. Dalam rangka menjamin stabilitas keamanan, khususnya di wilayah Arso Timur, kami rutin menggelar pemeriksaan baik roda 2 maupun roda 4 yang melintas di depan pos kami. Jalan ini merupakan jalan penghubung antara Arso Timur menuju Kampung Sekotio PNG. Alhamdulillah, hari ini kita berhasil menggagalkan penyelundupan 2 paket ganja seberat kurang lebih 1 kg yang akan dimasukkan ke Indonesia. Pelaku dan barang bukti langsung diserahkan ke polisi di pos perbatasan RI Papua New Guinea Skowutung. Hendra melaporkan dari Kerop, Papua. Termasuk tersangka dan barang buktinya. Sepekan jelang pencoblosan, pegawai negeri sipil di Merauke diminta tak berpihak pada paslon tertentu. Wakil Bupati Merauke Sularso meminta seluruh pegawai negeri sipil tidak terlibat politik praktis dalam Pilkada Merauke,
karena sanksinya sangat jelas dalam Undang-Undang Pegawai. Mengingatkan kepada aparatur negara untuk tidak melakukan politik praktis secara langsung maupun tidak langsung. Nah, namun demikian kalau memang ada aparatur sipil negara yang dilaporkan ke Bawaslu, prosesnya kami serahkan ke Bawaslu. Itu bukan kewenangan kami. Nanti Bawaslu akan merekomendasikan seperti apa baru kita lihat. Silahkan aja prosesnya dilakukan kalau memang ada indikasi. Ini kan indikasi ya kan, belum. Ya kalau sudah dia memakai atribut tertentu, kemudian dia mengerahkan massa untuk mendukung salah satu kandidat, itu memang sudah. Tapi kalau indikasi silakan nanti Bawaslu melakukan tugas-tugas sesuai dengan aturan, nanti rekomendasinya seperti apa. Kami sebagai pembina aparatur negara akan menindaklanjuti. Pilkada ini kan momentum untuk kita semua melakukan pesta demokrasi. Panitia akan mengunjungi yang pertama, kami berharap titik yang pertama adalah Gereja Lama Kuda Mati. Kita masyarakat Kabupaten Meruya Kemudian yang bisa kedua, menikmati. Pasar Begitu juga Rawamangu. aparatur sipil negara tetap menjadi yang Dan terdepan yang ketiga, untuk memberikan contoh bahwa Panti demokrasi Jompo, ini adalah Panti Asuhan di mana kita Vincentius. memberikan harapan kepada calon pemimpin Dan yang kita terakhir, untuk bisa Elema, memimpin 5 tahun ke Imbuti, depan daerah kita sehingga ada kemajuan. Nah, dan aparatur sipil kelompok negara, Muslim kami Papua harapkan mudah-mudahan di jadi Kampung contoh Imbuti. untuk ini semua dan jangan melakukan hal Bantuan paket yang sifatnya bisa sembako dalam rangka memecah HUT belah Polri persatuan sudah persaudaraan disediakan di Sekretariat Polri. Karena itu Bapak Ibu siapapun yang jadi bupati dan wakil bupati ada dalam kepanitiaan ataupun pengurus. Sularso juga meminta pegawai negeri sipil menyalurkan hak pilihnya dengan datang ke TPS pada pencoblosan 9 Desember mendatang. Sesuai keputusan bersama Kemenpan RB dan Bawaslu, ada 12 sanksi bagi PNS yang turut serta dalam politik. Sanksi paling ringan berupa teguran lisan dan sanksi terberat pemberhentian sebagai PNS. Merauke masuk dalam 11 kabupaten di Papua yang akan menggelar pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Delegasi teknis Persatuan Olahraga Panjat Tebing Selasa kemarin memantau pembangunan venue Panjat Tebing yang saat ini sedang dibangun Pemda di Jalan Poros SP5 Mimika. Venue yang akan digunakan pada PON 2021 itu ditargetkan rampung pada Maret tahun depan karena sudah berjalan 60%. Sabto Hardiono selaku delegasi teknis cabur Panjat Tebing mengatakan pihaknya akan terus memantau pembangunan venue Panjat Tebing agar selesai tepat waktu, sehingga saat pelaksanaan PON ke-20 tahun 2021 sudah siap digunakan. Perkembangan yang terjadi di Timika bahwa venue sudah terbangun walaupun baru 50-60%. Dan kami sangat bersyukur on the track semuanya berjalan dengan baik dan diperkirakan akan selesai mungkin di Februari atau Maret, sehingga kita pertama bisa melaksanakan tes event mudah-mudahan di April atau Mei. Yang berikut teman-teman Platda Papua bisa TC di sini yang selama ini di luar, dan tentunya ini menjadi keuntungan tersendiri untuk teman-teman atlet Papua, sehingga nantinya mereka bisa beradaptasi lebih baik dibanding dengan daerah lain. Jika sudah rampung, panitia besar PON juga akan menggelar uji venue dengan mendatangkan seluruh atlet panjat tebing PON Papua. PON Papua ke-20 tahun 2021 sesuai rencana digelar di 4 kabupaten di Papua pada Oktober tahun depan. Pesta olahraga nasional 4 tahunan itu tertunda setahun karena pandemi COVID-19. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.